Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya kayak sahur kemarin, adik-adik saya ini lemes nih. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa kembali hadir dalam program sahur bareng RRI, bareng Ustadz Alvan, Karida, dan juga adik-adik saya dari MAKI ya Ustadz ya. Ini masih dengan adik-adik saya yang kemarin nih. Mereka datang lagi karena kemarin belum sempat bertanya nih Ustadz. Iya bener. Iya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ustadz juga baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh nggak kerasa ya Ustadz, puasa kita udah mau selesai nih. Iya, kira seminggu lebih kalau tidak salah. Iya bener. Waduh ini sahurnya di rumah udah mie telur belum? Udah? Atau masih rendang ayam nih? Mitel. Mie telur ya. Kayaknya makin kesini makin kesana deh. Dan pendengar di mana saja Anda berada, kita masih melanjutkan topik kita yang kemarin ya Ustadz ya, yang belum selesai. Nah untuk mempersingkat waktu langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Alvan. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantadiqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihil mansub. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat para pendengar RRI dimanapun berada dan juga adik-adik dari Markas Ahlul Quran bersama Karidah, pada sahur kali ini kita kembali di dalam menjelaskan materi yang kemarin ya. Kemarin kami belum selesai karena baru ditakbir dan baru peletakan tangan. Itu pun baru peletakan tangan kedua. Itulah ilmu ya. Ilmu itu tidak ada habisnya. Sampai tapi Allah katakan Allah turunkan ilmu di dunia itu hanya jarum kita angkat ada tetesan jatuh hanya sedikit itu. Sedangkan ilmunya Allah tuh seluas daripada lautan. Kira-kira yang sudah kita miliki banyak apa sedikit? Dikit. Jadi jangan bangga ilmu kita banyak. Yang Allah turunkan itu baru setetes daripada tetesan jarum. Sedangkan ilmu Allah seluas daripada lautan. Kira-kira tetesan itu bisa tidak menghilangkan dahaga? Tidak. Makanya tidak usah sombong punya ilmu, ya. Tapi punya ilmu diamalkan, ya. Diamalkan ilmunya, ya. Dikerjakan, dipraktekkan apa yang telah kami sampaikan. Biar apa? Biar membekas. Makanya ada dikata min atharis sujud. Bekas sujud saja ada, masa bekas amalan tidak ada? Ya. Tapi bekas sujud yang dimaksud itu bukan berwarna. Ya. Bekas sujud itu adalah cahaya yang terpampang di dahinya. Ketika orang pandang, subhanallah, bercahayanya mukanya. Ya. Maka daripada itu bedakan putih dan cahaya. Ya. Ada orang hitam tapi bercahaya juga. Ya, melihat. Nah. Maka daripada itu jangan pernah meninggalkan daripada adab-adab gerakan. Ya, kita kembali nih di gerakan yang akan kami jelaskan. Pertama tadi yang seperti ini. Ini yang terbaik. Ya, mohon maaf kalau tidak kedengaran ini. Ya, ini yang terbaik. Kemudian pindah ke sini. Sudah kami jelaskan bahwa solat dalam keadaan sombong menangis Nabi Muhammad. Kenapa? Sayang lihat umatnya seperti itu. Kok bisa-bisanya dia sombong? Ya, bisa-bisanya dia sombong, orang dia dari tanah, ya kok mau melangit? Ya, ya kalau sudah di tanah ya tanah saja, ndak usah mau melangit. Orang kita bukan orang sana. Ya, maka daripada itu menunduk. Ya, maksudnya usahakan tuh betul-betul di dalam ketika sudah takbir itu betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang ketiga ada gerakan taruh tangan sini. Saya jelaskan. Ada orang bilang, "Pak Ustadz, kan sunnah taruh tangan di sini." Iya, sunnah. Good, saya akui sunnah. Tapi sunnah dalam keadaan solat khauf, solat takut dalam keadaan peperangan. Kira-kira solat wajib kamu diserui dalam keadaan perang atau tidak? Tidak, jadi tidak usah taruh tangan di sini. Kenapa sahabat dulu menaruh tangan di samping sini ketika solat khauf? Karena di sini pedang. Kira-kira kalau ada musuh dalam keadaan sholat langsung saja ditebas. Jadi dalam keadaan perang saja masih sholat, ya. Ini baru corona tidak ada yang mau sholat, ya. Perang saja dahulu tuh masih, gencar-gencarnya orang sholat. Makanya sunnah kita halang
ya orang yang lewat lalu lalang depan kita. Contoh nih, saya dalam keadaan sholat. Makanya kenapa kalau orang sholat itu sunnah pakai sajadah, kalau enggak sorban, kalau enggak di belakang tiang. Jadi dalam keadaan sholat ini Allahu Akbar, ya sunnah kita sholat depan tiang, ya atau pakai sajadah atau sorban. Biar apa? Menandai bahwa ada orang sholat di situ. Ya, contoh kita sholat, ya kalau tidak ada penanda, orang bakal lalu lalang kan? Sunnah kita hadang begini. Ya, ada yang mau lewat, jangan dibiarkan. Ya, dikatakan bahwa orang yang berani lalu lalang di depan orang yang sholat sama dengan dia telah menghinakan agama Allah. Besar tidak? Jangan. Maka daripada itu, ya sholat sunnah itu baiknya belakang tiang masjid. Ya, biar orang tahu ada orang sholat situ. Atau taruh sajadah, atau taruh sorban. Karena apa? Sunnah kita menghalang orang yang lewat dalam keadaan kita sholat. Tapi jangan mentang-mentang sudah belajar, ya ada anak-anak kecil yang lewat atau anak yang remaja. Oh Pak Ustadz di RRI bilang itu sunnah dihadang kalau ada yang lewat. Pas dia lewat, pas mukanya dipukul. Jangan. Bidor batil, ya dengan pukulan yang keras batal sholatnya. Saya ulangi, ini jadi sunnah apabila lembut, jadi batal sholatnya apabila kasar. Ya cukup kita begini dia sudah mengerti, udah. Ya dapat sunnah kita dalam sholat lagi. Maka daripada itu, ya sunnah dihalang orang melalui daripada jalan sholat. Makanya pernah ada begini, ada cerita Qais dan Laila. Ya kalian kalau buka kitabnya 1001 malam, ya itu madhabnya madhab cinta. Ya melakukan semua perkara hanya dasar kecintaan kepada Allah, tidak harap surga, tidak harap neraka. Ya, itu namanya madhab cinta. Yang punya hanya Qais dan Laila dan juga Rabi'atul Adawiyah. Ya, jadi beribadah sampai sekarang ini. Kenapa kita ibadah? Pasti mau surga kan? Takut neraka kan? Belum cinta itu. Ya, karena orang cinta tidak mengharap apa-apa, hanya bonus yang didapatkan dari Sang Pencipta. Ya, maka daripada itu, ya, ada cerita Qais, ya, sedang melaksanakan sholat, lalu dia mengejar anjing, ya. Mengejar anjing di dalam masjid dalam keadaan orang lagi sholat lalu lalang, ya dia lalu lalang di depan orang sholat. Karena Qais ini sangat cinta sama Laila. Laila tuh, ya badannya tuh agak hitam-hitam, ya makanya ketika Qais ini melihat sesuatu yang hitam dia ingat Laila. Ya ini cerita ulama loh. Qais ini ulama besar ini, ya dia bisa dijadikan wali, ya karena dia mencintai perempuan itu karena Allah. Ya akhirnya dikejar-kejar itu binatang itu, ya. Akhirnya orang yang sholat mengatakan ini orang gila ini. Orang lagi sholat kau lalu lalang. Ya, kata Qais apa? Kamu yang lebih gila. Bayangkan. Orang sholat dia lalu lalang kejar anjing. Anjing hitam. Dia sangka itu Laila. Sedangkan Laila sudah meninggal. Ya, dia sangka itu Laila. Karena ini ada ceritanya memang. Fakta. Nanti cari bukunya 1001 malam. Ya. Atau cerita Qais dan Laila. Lewat lalu lalang itu anjing. Orang dalam keadaan sholat bilang, kamu ini orang gila. Orang kita sholat kamu lalu lalang. Tidak fokus, tidak khusyuk. Apa kata Qais? Kamu yang gila. Kenapa? Kamu dalam keadaan sholat bertujuan cinta kepada Allah, masih memperhatikan orang yang lalu lalang depan kamu. Ya, kamu dalam keadaan cinta masih saja memperhatikan apa yang depan kamu. Orang kalau sudah cinta tidak ada yang bisa menghalang satu tujuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau saya gila wajar. Ya, anjing yang saya kejar nyata. Ya. Kamu beribadah kepada Allah, ya, kamu lihat saya ini lalu lalang, ya sehingga tidak fokus sholatmu. Berarti kamu bukan mengerjakan sholat atas dasar cinta, tapi kamu sholat atas dasar harap neraka, takut akan surga. Ya, harap surga, takut akan neraka. Sorry terbalik. Aduh ya Allah, mudah-mudahan tidak dikabul ya. Gitu. Jadi apa namanya? Kembali ke pribadi masing-masing di dalam gerakan-gerakan sholat. Jadi sholat begini sunnah ya sunnah dalam keadaan perang, ya dalam keadaan perang. Maka daripada itu perlu diperhatikan. Jadi ada 3, ya tata letakkan tangan, ya pada saat tempat yang bersamaan. Jadi sholat yang paling baik bagaimana letakkan tangannya? Biasa aja, ya nggak usah mau begini, ya apalagi begini, ya demikian. Kemudian setelah kita melaksanakan itu, ya pandangan tertuju ke tempat sujud. Setelah itu lalu kemudian baca Al-Fatihah. Itu sudah kita jelaskan di kemarin ya, adab-adab bacaan. Baru kemudian lanjut dengan ruku. Ya, lanjut dengan ruku. Kira-kira ya, ruku itu bagaimana
keadaan yang betulnya. Ya. Ini harus menempel ke lutut. Ya, ini harus menempel ke lutut. Ada orang sujud begini? Ada? Ada tidak? Ya, ini yang di kamera bisa lihat. Ada orang sujud taruh tangan sini. Ya, dikatakan bahwa taruh tangan itu di lutut biar bisa lurus ini. Ya, biar bisa lurus. Kalau yang orang tua bagaimana korang? Allahu Akbar. Ya, kira-kira kan tidak mengapa. Ya, orang yang sudah encok-encok itu kalau ruku itu sudah. Akbar. Ya, samiallahu liman hamidah. Ya, tidak mengapa. Tapi kamu yang tulang masih segar-segar, kamu ikut-ikut orang tua. Lagar. Salah. Ya, maka daripada itu, ya, lurus. Kata Nabi seakan-akan kalau kita simpan gelas di atas punggung kita dalam keadaan sujud, itu gelas tidak jatuh. Itu ruku. Itu ruku yang sempurna. Ya. Maka daripada itu perlu diperhatikan daripada rukunya. Nah, kalau ruku pandangan kemana? Kalau ruku pandangan kemana? Ya. Allahu Akbar. Pakai celana lagi. Oh, lihat, oh di belakang yang sholat ini itu, ya, segala macam, ya. Allahu Akbar. Oh, ini sarungnya ini. Dia punya sarung ini. Oh, ini sih ini. Ya, sujud ketika ruku itu pandangan tetap ke tempat sujud. Biar kepala ini lurus antara punggung dengan kepala. Jadi tidak usah terlalu tunduk ke bawah melihat yang di belakang, tidak usah terlalu menatap yang ke depan. Makanya kenapa sholat itu sunnah pakai sarung, biar tidak ada celah untuk memandang orang. Kamu kalau pakai celana, sujud dan ruku bisa tengok orang di belakang. Oh, ini ada di belakang saya. Betul? Tapi kalau kamu pakai sarung tidak ada. Begitulah hebatnya santri main bola dengan orang luar main bola. Santri main bola mau dikasih loban di bawahnya ini bola, tidak lolos bos. Sarung, ya. Tapi kau pakai celana, lolos bos. Ya. Daripada itu hebatnya pakai sarung. Fa'taziru wartaddu wala tusyabbihu bil yahud. Pakai sarung, pakai sorban, jangan menyerupai dengan Yahudi. Ya, maka daripada itu perlu diperhatikan, terkhusus santri-santri yang baru pulang dari manapun, ya, jangan tinggalkan sarungnya. Ya, karena sarung itu hebat dan masuk di dalam kategori sunnah. Maka daripada itu perlu diperhatikan rukuknya. Setelah ruku ada apa? Setelah ruku ada apa? Tidal. Ya. Tempat-tempat sunnah mengangkat tangan, ya. Nih perhatikan. Jadi jangan asal mengangkat tangan, angkat tangan, ya. Turun lagi. Tempat-tempat yang sunnah mengangkat tangan. Pertama, takbir yang pertama, Allahu Akbar. Ini sunnah. Ya, tempat-tempat yang sunnah mengangkat tangan. Ya. Kemudian bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah. Tempat yang kedua. Ya. Kemudian tempat yang selanjutnya adalah apa? Ya. Allah. Angkat lagi tidak? Baru ruku. Baru yang keempat adalah ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu tempat-tempat sunnah angkat tangan. Jadi jangan semua angkat tangan. Allahu Akbar. Ya. Sujud dari sujud kedua, angkat lagi. Allahu Akbar. Wih, ini ulama besar ini. Diangkat terus tangannya. Ya. Padahal kalau kita mau lihat dari segi keilmuan, angkat tangan itu sunnah tempatnya hanya 4. Ya. Yang pertama ketika takbir pertama, yang kedua ketika mau ruku, yang ketiga bangun dari ruku, ya, atau yang disebut dengan i'tidal, yang keempat yaitu bangun dari tasyahud awal. Selainnya tidak usah angkat tangan. Berarti kita mau melebihi Nabi dong. Ya, sedangkan Nabi ajarkan kita itu sudah sesuai dengan kapasitas kita umat Nabi Muhammad. Dan jangan pernah melambungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka daripada itu angkat tangan itu tempatnya. Jadi bisa diperhatikan ya yang di rumah, angkat tangan takbir pertama sunnah, kemudian mau ruku sunnah, bangun dari ruku sunnah, terus bangun dari tasyahud awal. Adapun rakaat kedua atau mungkin rakaat ketiga itu enggak usah, langsung saja letakkan tangan sini. Jadi jangan ini semuanya dipakai angkat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ya bangun dari sujud angkat tangan juga ada. Ada pemahaman begitu. Ya, sujud setelah sujud Allahu Akbar. Kamu duduk kamu angkat tangan. Sedangkan yang diajar di dalam kitab fikih hanya 4 tempat mengangkat tangan. Itu untuk laki-laki harus diangkat betul-betul. Kalau perempuan enggak usah sampai segini, ya. Model kupu-kupu. Ya, kalau perempuan tuh model kupu-kupu, dijepit. Ya, tapi kalau laki-laki dibuka. Ya, jadi perhatikan itu. Tapi jangan juga sok-sokan, ya, mentang-mentang laki-laki ini disuruh sujud melebar, akhirnya solat dalam keadaan solat berjamaah dia sujud melebar, kasihan kanan dengan kirinya tidak dapat sempat sujud. Jadi ukur-ukur juga kalau mau sujud,
Akan Pak Ustadz bilang sunnah kalau laki-laki dikasih lebar. Tapi ukur-ukur juga. Ya, jangan ketika mau buka begini, ya kanan kiri bilang, bagaimana tempat sujud saya ini kamu sudah sikut kiri kanan. Ya, jadi ukur-ukur juga sekiranya oh ini agak terbukain. Tapi jangan juga terlalu merapat seperti perempuan. Kalau perempuan memang harus dirapatkan. Ya, begitu. Semakin rapat perempuan, semakin bagus sholatnya. Ya, semakin rapat perempuan, semakin bagus sholatnya. Kemudian, ya itu dalam keadaan i'tidal. Jadi i'tidal itu berdiri tegak, ya sembari mengucap Rabbana walakal hamdu. Itu paling pendek. Paling panjangnya ada mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in. Ba'du apa ba'di? Ya, makanya belajar nahwu sorof. Ya, sudah lupa toh? Libur gara-gara bulan Ramadan tidak belajar nahwu sorof, ditanya ba'du, ba'di atau ba'da, bingung. Ya, makanya daripada itu nanti kita ulang lagi, kita pelajari lagi ya tentang nahwu sorof, biar itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain. Karena nahwu sorof itu ada santri yang nahwu sorofnya tahu di satu daerah, daerah itu selamat dari dosa. Sebenarnya orang-orang ini dapat dosa di satu daerah kalau tidak ada yang pelajari nahwu sorof, tapi karena ada satu-satu yang pelajari nahwu sorof, yang lain dosa-dosanya digugurkan sama Allah. Jadi bersyukur sama santri, jangan hina santri. Ya, harus bersyukur. Maka daripada itu perlu diperhatikan dalam keadaan i'tidal. Jadi i'tidal. Terus cara mengangkat tangannya gimana sih? Kan sudah kami jelaskan, mengangkat tangan di 4 tempat. Ada kan yang begini, Allah. Harus kena telinganya, ada? Ya, ada yang harus tengah telinganya, ada yang lurus begini. Allahu Akbar. Ya, ada juga yang lurus begini. Kira-kira mana yang betul? Ya, ada hadis Nabi, memang ada beberapa hadis Nabi dalam mengangkat tangan biar dapat dua-duanya, ya, yaitu posisi, kan dikatakan posisinya itu selurus bahu, selebar telinga. Saya ulangi, selebar bahu, selurus telinga nih. Lurusannya telinga, selebar bahu. Tapi ada orang yang mengambil telinga saja. Allah. Dikasih ketik ininya sini. Allahu Akbar. Baru dia katakan sah itu takbirnya. Ya, tapi ada juga yang tidak mau pakai hadis telinga, yang dia pakai hadis bahu, akhirnya mungkin Allah. Ada orang salat itu, dia pahamin Allah. Biar kita ambil dua-duanya di tengah-tengah. Allahu Akbar. Ya, itu namanya ambil dua-duanya. Ya, ada orang cuma ambil telinga, rugi bos. Ada orang cuma ambil bahu, rugi bos. Ambil dua-duanya. Allahu Akbar. Ada juga orang itu bangun dari sami Allah liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Bukan begini, tapi sami Allahu liman hamidah. Begini. Ya, berdoa tidak mengapa. Ya, terutama yang dari Sulawesi banyak. Ya, yang mengangkat tangan dalam keadaan bangun dari i'tidal, berdoa begini, baru apa yang dikatakan Rabbana walakal ham. Karena itu memang doa. Ya Allah, pujian yang aku berikan selama ini hanya untuk Engkau. Jadi boleh begini, boleh begini. Tapi kalau takbir jangan begini Allah Akbar. Salah. Ya, kalau bangun dari i'tidal boleh begini. Ya, tapi kalau kamu takbir setengah mati nanti. Kamu sholat ke sana atau ke sana? Allah, ya ke sini. Jadi ada yang habis ambil hadis telinga, ada yang ambil hadis bahu. Karena dua-dua hadisnya ada. Tapi kita mengambil dua-duanya. Ya, selebar bahu, selurus telinga. Begitu. Mau ambil dua-dua atau satu? Dua dong. Kalau dua bisa, kenapa mau ambil satu? Ya, jadi itu untuk i'tidal. Kira-kira tinggal berapa menit? Masih ada ya untuk sujud. Ya, belum yang lain-lainnya nih. Ya, setelah i'tidal melaksanakan seperti itu, pandangan kemana? I'tidal. Tetap. Ya, tapi ada itu orang biasa i'tidal langsung pandangannya berubah. Silakan, tidak mengapa juga. Lalu kemudian sujud. Sujud tuh kepala dulu atau lutut? Ya, sujud. Kira-kira kalau kamu sujud, Allah. Ada orang bukan kepala dulu, tangan dulu atau lutut dulu? Kalau kepala dulu jatuh pisang namanya. Ya, ini bukan. Sorry salah. Ya, kalau kamu sujud tangan dulu atau lutut dulu? Kamu apa? Dari ujung. Lutut dulu atau tangan dulu? Lutut. Tangan. Beda-beda kan? Beda apa? Lutut dulu. Ustaz. Yang di rumah mungkin ada yang tangan dulu, ada yang baru lutut dulu. Kira-kira bagaimana sih? Coba. Kalau saya sendiri, saya lutut dulu. Iya. Ya. Kalau saya nih, ya. Tapi ada yang boleh tangan, silakan. Ya. Jadi yang tangan boleh, yang lutut boleh. Ya. Mana referensi ulamanya? Kita jelaskan di sahur yang berikutnya. Baik, bersambung ya nanti ya Ustaz ya. Karena adab gerakan ini full sebenarnya. Ya. Jadi kalau pribadi saya pakai lutut dan kanan yang duluan turun. Ya, begini. Mohon maaf ini karena ini hari-hari bersih, jadi saya turun saja. Ya, begini dulu. Allah.
baru sujud. Ya, ada yang dua-dua begini. Ya, nanti ada itu hadisnya yang mengatakan ditaruh di kanan dulu, baru kiri, baru sujud. Akan kami paparkan sampai segitunya, insya Allah nanti bagi pendengar RRI yang betul-betul setia mendengarkan pengajian ini. Ya, insya Allah tidak rugi. Keluar daripada bulan Ramadan, materi sholat dia kuasai, minimal itu. Ya, minimal materi sholat dia kuasai keluar daripada bulan suci Ramadan. Jadi kita jelaskan tangan dulu atau lutut dulu. Tapi jangan karena saya sudah jadikan episode berikutnya kamu bertanya lagi nanti. Akhirnya kejawab. Iya. Ya, cari pertanyaan yang lain. Oke, demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Dan pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam program sahur bareng Ustadz Alvan, Karida dan juga adik-adik saya. Nah, saya mau ke adik-adik saya dulu yang cantik-cantik ini. Ada yang mau bertanya nggak? Jangan malu-malu. Silakan. Ayo. Waduh, masih malu-malu. Padahal ini sudah pertemuan kita yang ketiga nih. Iya. Ayo, tanya yuk. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Malia. Hukum membaca iftitah itu apa? Baik, terima kasih Makasih. banyak. Silahkan Ustadz Alvan. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sontak kau baca itu, cahaya di hatimu tembus kepada cahaya Allah. Ya, jadi ibarat begini, kita ini baru cahaya, sumber cahaya itu Allah. Kita ini baru manis, madunya itu bukan kita. Ya, jadi kita hanya mendapat daripada cahayanya. Lampu itu kita nggak bisa jadi lampu, tapi kita bisa dapat cahaya lampu, betul? Ya, kita bisa jadi cahaya, ya, bisa mendapatkan cahaya dari sumber cahaya. Salah satunya dengan cara baca doa iftitah. Jadi doa iftitah tuh boleh dibaca selagi belum baca bismillah. Ini kayaknya kemarin mereka nggak dengar sahur yang adab-adab ucapan ya. Padahal udah kita jelaskan. Kalau baca doa iftitah tuh, ya, baca doa iftitah tuh boleh sebelum kamu membaca bismillah. Ketika kamu dalam keadaan takbir nih, ya, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, udah nggak bisa baca iftitah. Kenapa? Udah masuk ke Al-Fatihah. Ya, bismillah masuk Al-Fatihah bukan? Dia masuk, kalau enggak cuma 6 dong. Orang Al-Fatihah 7 ayat, ya enggak? Jadi agak aneh-aneh juga yang baca enggak baca bismillah. Ya, maka dari baca Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, udah masuk Fatihah, selesaikan Fatihah, baca surat, ruku. Enggak boleh kembali lagi ke doa iftitah. Karena doa iftitah itu pemula pembuka. Ya, makanya dikatakan iftitah. Apa itu iftitah? Pembuka. Miftah kunci pembuka. Ya, fatahah membuka. Ya, itu bahasa Arab. Hanya diubah-ubah saja modelnya, sudah sama maknanya. Jadi kalau ada yang nama miftah, itu artinya kunci itu. Ya, iya, miftah itu artinya kunci loh. Makanya ada majelis Miftahul Jannah, kunci surga. Ya, salam buat Ustadz Teguh ya yang megang majelis Miftahul Jannah di Kodim. Iya. Mudah-mudahan majelisnya makmur, ya, majelisnya berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, doa iftitah itu dibaca kapan? Selagi belum baca bismillah. Ya, sebelum baca bismillah, Allahu akbar kabira, masih sah. Boleh. Tapi kalau sudah baca bismillahirrahmanirrahim, nah, boleh. Ya. Jadi kenapa? Karena sudah masuk Al-Fatihah. Itu namanya adab-adab qauliyah di dalam sholat. Sudah kita jelaskan tuh. Makanya kita beralih ke adab-adab fi'liyah, yaitu adab gerakan. Setelah adab gerakan pindah ke adab hati. Setelah ke adab hati baru masuk syarat. Setelah ke syarat baru masuk rukun. Setelah rukun sudah lebaran orang. Belum selesai pembahasan. Iya ya. Iya Ustadz. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan kembali di tahun-tahun selanjutnya. Iya, Ya, atau amin, mungkin sebelum bulan Ramadan atau ada agenda-agenda apa kita bisa kembali lagi bersama para jamaah yang senantiasa mendengar RRI. Jadi begitu. Jadi banyak sekali yang harus kita pelajari. Jadi setelah nanti adab gerakan, ada adab hati lagi. Setelah adab hati lagi baru nanti masuk syarat. Syaratnya banyak lagi. Setelah syarat baru rukun. Rukun sudah takbiran sebentar malam. Habis. Ya, belum lagi yang lain-lain. Doanya setelah sholat bagaimana dan lain-lain. Mudah-mudahan ya kita bisa tuntas dulu. Intinya keluar dari bulan Ramadan ada yang bisa kita petik, kita faham materi sholat. Itu sudah bersyukur. Jadi itu ya. Kalau sudah baca bismillah udah nggak bisa lagi ya. Tapi kalau belum baca bismillah masih boleh iftitah. Jadi iftitah tuh pembuka antara kamu dengan Allah.
begitu. Jadi jangan tinggalkan doa iftitah, baca terus. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Masih ada yang mau bertanya? Masih bisa satu nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Naila Ramadhani. Ya, Bagaimana orang yang sholatnya tidak ada tukmaninahnya? Tukmaninah. baik, terima kasih banyak. Silahkan Ustadz Alvan. Ya, tumaknina itu artinya ketenangan. Ya, kira-kira nih, ya, kita masak buru-buru, kita apa buru-buru, tenang tidak? Oh, tidak tenang. Ya, jadi sholat itu butuh ketenangan yang disebut dengan tumakninah. Ya, makanya kalau ada yang melaksanakan sholat gerakan-gerakan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, ya apa yang dia baca kira-kira? Ya, adab ucapan tidak dapat, adab gerakan tidak dapat, lebih-lebih adab hati. Ya, maka daripada itu butuh tumaknina. Jadi tumaknina itu seukuran subhanallah, Allahu Akbar, ya, subhanarabbil azim, ya subhan. 3 kali sudah dibaca subhanallah, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tenang solatnya. Di setiap solat ada zikir, di setiap solat ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu butuh ketenangan. Makanya dikatakan fal mubadiru ila sholati sunnah. Ya, bergegas menuju solat itu sunnah, tapi bisa jadi makruh kalau terburu-buru. Ya, bergegas menuju solat itu sunnah, bisa menjadi makruh apabila terburu-buru. Ya, jadi bergegas tapi tidak terburu-buru. Ya, gitu, pelan-pelan. Ya, nikmati solatnya. Ya, jadi apa-apa yang timbul dari hati sampai kepada hati. Tapi kalau apa yang timbul di ucapan hanya sebatas ucapan saja sampainya. Maka daripada itu betul-betul kita hati kita ini ditujukan kepada Allah baik-baik, baru kemudian melaksanakan sholat. Karena kalau hanya lisan ya sampainya sebatas lisan saja. Baik, kenapa orang kalau ada orang imam itu ya bacaannya itu tembus ke hati, itu bacaan dari hati itu. Ya, ada orang baca Al-Quran nih, oh bacaannya bagus ya Allah, enak sekali didengar, itu bacaannya dari hati. Tapi kalau orang sebagus apapun dia ulik-ulik bacaannya, tapi kalau hanya sebatas lisan, ya sampainya di lisan, gak bisa menuju ke hati. Tapi kalau ada orang menangis gara-gara bacaan Quran, yang baca itu bacanya pakai hati. Makanya hati tidak bisa menolak kebohongan. Baik terus ini hati, pikiran yang parah. Ya, maka daripada itu, ya, tumaknina butuh. Jadi orang yang tidak melakukan tumaknina dalam sholat hukumnya makruh, bahkan bisa membatalkan sholat. Jadi jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan sholat kereta, ya, sholatlah pada jalannya. Nah, jadi mungkin demikian, ya, karena berhubung saya juga belum sahur, ya, Iya. jadi tinggal 2 menit lagi nih, baru kita akhiri, baru kita sahur bersama. Jadi ingat ya, ini 10 malam terakhir, ya, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kejar daripada kemuliaan Ramadan, ya, khususnya di malam-malam ganjil dan di waktu-waktu yang ganjil, dan melihat daripada apa-apa yang ganjil. Jadi ganjil tidak semua dengan angka, ada daripada sesuatu yang ganjil, ya. Yang biasa langit itu biru, tiba-tiba langit merah, itu ganjil berarti, ya. Nah, itu bisa kita lihat situ. Insya Allah akan kita bahas, kalau ada waktu akan kita bahas semuanya yang betul-betul berkaitan dengan Ramadan. Tapi kalau tidak, ya sebisanya saja. Mungkin demikian. Jadi sholat tidak pakai tumaknina makruh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Dan pendengar di mana saja Anda berada, karena sudah waktunya juga nih, selanjutnya saya masih mau kembali ke adik-adik saya. Nah, ada nggak sholat yang akan kita bawakan untuk sehari kali ini? Mau bawain sholat apa nih? Mau lanjutkan yang kemarin kayaknya. Mau yang lanjutkan yang kalamun kemarin. kadang. Baik, langsung aja Ustadz Alvan, silahkan. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzahan qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Qur'anuna min mu'jizati
المصطفى محمدا أجلها نفعا على أمته مسرمدا أجلها نفعا على أمته مسرمدا. Alhamdulillah. Dan pendengar di mana saja Anda berada, usai sudah sahur kita yang kali ini ya Ustadz. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama menutupnya dengan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Alvan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulub adawaiha wa fitul abdan shifaiha nurul absar diahwatil arwah ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Rahman ya Rahim bi barakah sayyidina Muhammad ighfir lana dzambi kullu jami'an ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Dan pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih karena sudah mengikuti episode demi episode di Sahur bareng Ustadz Alvan, Kak Rida dan juga adik-adik. Sudah waktunya untuk kita pamit. Saya Rida selaku pembawa acara mewakili Ustadz Alvan. Oh iya benar, kita mau promosiin YouTube RRI Serwi dulu ya Ustadz ya. Silahkan Ustadz promosiin. Ya baik. Jangan lupa sahabat-sahabat ya, dimanapun Anda berada, keluarga-keluarga, dan juga dimana tetap dukung saya di aksi Indosiar. Oh bukan, salah. Oh iya salah. Ya, tetap di like, subscribe, and comment di YouTube dakwah. Insya Allah membantu amal jariah orang-orang yang membantu membangkitkan daripada syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Silakan ya, dibagi jempol-jempolnya, di subscribe ya, dan juga ya di komen, di share. Insya Allah berkah, insya Allah manfaat. Oke? Iya, buat pendengar di mana saja Anda berada yang mau lihat muka-muka adik saya yang cantik-cantik ini bisa juga langsung. Waduh, udah pada action nih. Baik, terima kasih atas kebersamaannya pendengar. Saya Rida selaku pembawa acara mewakili Ustadz Alvan. Adik-adik saya yang cantik ini, apabila kami terdapat salah kata maupun salah tindakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.